Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sukmawati Derin Hasanah, NPM 3111925. Izin memperkenalkan diri, nama Fira Aulia Ramadhani, NPM 3111901. Assalamualaikum Ibu, saya Bidan Fira, saya yang bertugas hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Ibu Sukma. Ya baik Ibu Sukma, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai KB. Oh iya, Ibu sebelumnya sudah pernah berkonsultasi tentang KB? Belum pernah, ini yang pertama kali. Oh iya, Ibu sudah menikah? Sudah, Sudah. Ibu udah menikah berapa tahun? baru 1 tahun. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah mengenal alat kontrasepsi itu apa saja? Saya kenalnya sama yang saya tahu ya, suntik sama pil. Baik, Ibu. Saya akan menjelaskan suntik pil dengan eh, KB pil dengan KB suntik ya, Ibu. Ibu, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu ingin menunda terlebih dahulu apa ingin segera punya anak? Ibu sebelumnya memakai KB apa ya? Kan karena Ibu udah menikah 1 tahun ya, Ibu. Eh, saya ingin menunda kehamilan. Terus sebelumnya juga saya pakai kondom aja. Oh, pakai kondom saja ya, Ibu. Jadi Ibu ingin dijelaskan di kontrasepsinya yang Ibu sudah tahu terlebih dahulu, apa yang Ibu belum tahu sama sekali ya, Bu? Dari yang sudah tahu mungkin biar tahu efek samping eh, sama cara penggunaannya itu kayak gimana mungkin. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Ibu, yang Ibu sudah tahu seperti kondom, pil, dan KB suntik ya, Bu. Kalau misalnya kondom, Ibu sudah tahu kan cara memakainya bagaimana? Iya, sudah tahu. Ya, kalau kondom kan Ibu sudah tahu cara memakainya, jadi saya tidak usah menjelaskan lagi. Lalu untuk kondom itu untuk mencegah IMS dan dengan kehamilan ya Bu, itu bagus untuk memakai jangka pendek, seperti Ibu misalnya berhentinya bisa kapanpun, memakainya juga bisa kapanpun kalau untuk kondom. Lalu dengan KB pil itu Ibu itu KB pil itu ada 3 jenis ya Bu, 3 jenis, yaitu ada KB pil yang untuk menyusui, yang hanya estrogen, progesteron saja, ataupun kombinasi. Bagaimana kebutuhan ibu. Lalu efek samping KB pil itu yaitu mual muntah, badan menjadi gemuk, ada haid tidak teratur. Lalu untuk KB suntik itu ada 3 ya Bu, 3 jenis, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi yang 2 bulan itu masih jarang ya Bu, yang paling sering itu yang 1 bulan dan 3 bulan. Untuk KB 3 bulan itu biasanya ibu yang menyusui ya Bu, dan ada juga yang 1 bulan, tetapi banyak orang juga yang memakai 1 bulan maupun 3 bulan. Bagaimana kebutuhannya lagi, untuk efek sampingnya itu, KB suntik itu ada mual muntah, disminor, lalu pusing, sakit kepala ya Bu. Lalu kalau untuk pemakaiannya itu, kalau untuk KB pil itu diminum setiap hari, tidak boleh telat, harus di jam yang sama, seperti misalnya Ibu sekarang minum jam 6 sore. Maka selanjutnya Ibu juga akan meminum KB pil itu pada saat jam 6 sore, tidak boleh telat ya Bu. Lalu untuk KB suntik itu pemakaiannya disuntikan di bokong ataupun ada pun di lengan. Tapi kebanyakan itu di bokong ya Bu, di pantat gitu. Nah, lalu apakah Ibu di sini bisa dipahami atau misalnya ingin bertanya? Iya, mengenai pil sama
suntik sudah bisa saya pahami, saya sudah mengerti. Terus Bu, saya juga pernah dengar dari teman-teman mengenai KB IUD sama implan. Nah, itu tuh termasuknya ke jangka pendek atau jangka panjang, Bu? Nah, lalu IUD implan itu di pemakaian jangka panjang ya Bu. Kalau misalnya tadi kan ada pil, ada suntik, ada kondom, itu pemakaian jangka pendek. Karena ya sudah yang disebutkan tadi, kalau misalnya KB pil itu 1 bulan ya, 1 bulan pilnya tuh. Jadi itu pemakaian jangka pendek. Lalu untuk IUD dan implan itu jangka panjang ya Bu, seperti biasanya itu KB IUD dan KB implan tuh 8 sampai 10 tahun. Kalau implan itu biasanya kalau yang dua itu 5 tahun. Kalau misalnya IUD itu maksimal tuh 8 tahun dan harus ganti ya, Bu. Nah, kalau pemakaiannya gimana? Kalau misalnya IUD itu biasanya dimasukkan alat, ya alatnya tuh berbentuk huruf T, nanti dimasukkan ke dalam vagina ibu memakai alat. Alatnya itu ada cocor bebek yang seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam itu untuk melihat dimasukkan alatnya yang huruf T itu. Lalu itu efek sampingnya itu biasanya ada sakit perut, ada pusing, ada pendarahan biasanya, atau tidak haid lama gitu. Lalu untuk implan itu di bawah kulit ya Bu, seperti operasi kecil nanti dikasih eh, apa luka sedikit nanti dimasukin di bawah kulit. Dipakainya tuh 2 biasanya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6 ya Bu. Tapi jarang sih biasanya banyaknya yang 2. Nah, itu nanti di bawah sini ya Bu, itu efek sampingnya tuh ada pusing juga, lalu ada pendarahannya juga ya Bu. Nah, itu yang jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada KB yang alami ya Bu. KB alami itu seperti metode ovulasi billing. Nah, itu tuh biasanya Ibu dalam 30 hari dihitung keputihannya. Ibu sering keputihan atau tidak? Suka. Nah, Ibu suka memperhatikan nggak keputihannya tuh bagaimana? Biasanya kan ada yang kental, keruh, atau yang bening, lengket. Ibu pernah lihat? Suka sih, suka. Cuman kayak biasa aja gitu, merhatiin, gak pernah merhatiin apa kayak tebal terus kering atau gitu-gitunya. Cuman tahu aja gitu. Oh iya, ini saya keputihan gitu. Oh iya, nanti lebih diperhatiin lagi ya Bu, takutnya ada putihan yang abnormal ya Bu. Nah kalau misalnya balik lagi ya ke metode ovulasi billing, nah itu tuh dilihat dari keputihannya. Dari keputihannya tuh seperti apa, kayak misalnya Ibu, misalnya lagi tidak subur. Nah kalau tidak subur itu biasanya keputihannya tuh lebih kental, warnanya tuh keruh, pokoknya kayak ini aja apa kental terus berbulat-bulat gitu. Dipegang pun tidak stretchy ya, Bu. Nah, kalau misalnya untuk yang subur itu, masa subur itu biasanya stretchy, warnanya tuh bening, terus lebih lengket, cair gitu ya, Bu. Nah, itu Ibu sedang masa subur, dihitungnya tuh seperti itu. Jadi Ibu setiap pagi-pagi itu dilihat keputihannya tuh Ibu sedang subur atau tidak gitu. Berarti kalau misalnya ibu keputihannya sedang berwarna bening, bening, stretchy, terus cair, ibu berarti sedang masa subur ya Bu. Nah lalu ada juga metode dari suhu. Suhu juga sama seperti itu 30 hari bagaimana suhunya. Seperti itu Ibu, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Hmm, saya tuh kan pernah dapat cerita ya, Bu Bidan, dari teman saya. Dia tuh katanya pakai apa namanya tuh KB KB IUD. Nah, tapi katanya tuh pas dipakai sama suaminya tuh kayak suaminya tuh ngerasa sakit. Nah, itu tuh kenapa ya Bu Bidan?
Oh, kalau KBIUD itu kan hurufnya T, terus emang bawahnya tuh ada kayak seperti benang kayak gitu. Biasanya kalau sakit itu biasanya terkena benangnya, karena kalau misalnya motongnya tajam, biasanya itu tajam kena yang punya suaminya. Hmm. Jadi bidan itu balik lagi ke bidannya motongnya bagaimana. Jadi usahakan kita memotongnya itu tidak pendek banget, nggak panjang banget, terus tidak runcing agar tidak menyakiti suaminya, seperti itu. Tapi Apakah ibu suka kalau atau gimana? tapi kalau apa namanya? Tapi kalau kayak gitu, itu bahaya gak Bu? Ketika saat berhubungan Em, seperti itu. Bahaya sih untuk suaminya, soalnya bisa aja yang punya suaminya luka ya Bu, jadi harus Hmm. segera ke bidannya untuk diperbaiki, karena kan kasihan juga ya suaminya jadi tidak lebih menikmati gitu, malah kesakitan, jadi harus segera ke bidannya atau ke dokternya gitu ya Bu. Oh iya iya. Tapi kalau yang implan Ibu ya, nah kalau misalnya yang implan tuh kan kayak dimasukin barang ya Bu, Kak, istilahnya. Nah itu tuh dimasukinnya secara kan ada yang 6 tuh Bu, dimasukinnya secara langsung enam-enamnya atau gimana ya Bu? Terus itu nanti bakal ada misalnya kayak bakal ada ruam atau luka atau kayak gimana gak Bu itu di sekitar lukanya nanti? Kalau misalnya 6 itu biasanya jarang sih ya Bu, jarang ditemuin. Biasanya banyaknya tuh yang 2. Lalu untuk ruam itu tergantung perawatan pasien tersebut. Bagaimana balik lagi ke pasiennya tersebut. Tapi untuk di bidan itu disarankan kalau misalnya sudah operasi kecil seperti itu tuh dibalut dengan perban. Lalu untuk biasanya suka ada lebamnya kan kalau udah kayak gitu. Jadi dibalut agar tidak menyebar lebamnya itu, terus dikompres. Tidak boleh kena air dulu sih sebenarnya, nanti dikompresnya kalau misalnya udah agak lebih baik, atau di eh, luar lukanya itu boleh dikompres, tapi untuk lukanya tersendiri itu tidak boleh terkena air ya Bu, jadi harus lebih diperhatikan lagi untuk ruam itu balik lagi ke pasiennya gitu Bu. Iya. Ibu sudah mengerti atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Sudah mengerti Bu Bidan. Lalu bagaimana Ibu ingin memantapkan hati kepada yang mana KB-nya? Karena kan KB itu cocok-cocokan dan bagaimana keinginan Ibu ya dan suami gitu. Ya, mungkin nanti saya konsultasikan terlebih dahulu ya kepada bersama suami saya karena kebetulan suami saya tidak bisa ikut pada hari ini. Nah, mungkin nanti kalau misalnya sudah didiskusikan bersama suami, mungkin saya akan ke sini lagi gitu Bu untuk pemasangan KB. Tapi saya kayaknya lebih condong ke suntik Bu. Iya, nanti suaminya dibawa ke sini ya Bu, biar tahu suaminya gimana KB itu, terus apa aja KB itu, agar wawasan suaminya juga lebih banyak ya Bu, karena kan banyak-banyak suami itu pada tidak mengerti ya Bu, bagaimana KB, dan biasanya suka banyak yang melarang KB itu, katanya ya ada berbagai macam hal alasan ya para suami itu. Nanti dibawa aja ya Bu. Nah, Ibu kan ingin suntik. Nah, suntik itu bagusnya pemakaiannya itu saat Ibu sedang haid ya Ibu. Apakah Ibu sekarang sedang haid atau gimana? Iya, sekarang sedang haid. Hari keberapa ya Bu? Hari ketiga. Oh iya, kalau bisa saat datang ke sini juga Ibu sedang haid dan tidak belum melakukan hubungan ya Bu, agar kita bisa ngecek apakah Ibu bisa memakai KB suntik atau tidak gitu ya Bu. Ya, Ada yang mau ditanyakan lagi apa sudah mengerti ya Bu? insya Allah sudah mengerti Bu, sudah cukup mengerti. Baik, nanti Ibu tinggal datang lagi ke saya dan konsultasikan lagi bagaimana baiknya. Terus bawa suaminya juga biar suaminya tahu ya Bu bagaimana KB itu. Iya Bu, siap. Nanti saya bawa suami saya. Ya, dibawa ya segera suaminya kalau bisa biar ibunya juga kan nggak mau tiba-tiba kebobolan datang ke saya kan gimana katanya mau menunda tapi tiba-tiba kebobolan kan ya kali ya Bu.
Iya, nanti saya diskusikan dulu ya Bu, berbincang kemudian ke Ibu lagi mungkin. Baik, terima kasih ya Bu sudah mempercayakan kepada saya. Iya Bu Bidan, terima kasih juga sudah eh, mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih Baik Bu. Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, mangga Ibu.